desiminasi modul 1.4, yaitu program guru penggerak yang dilaksanakan oleh CGP dari SD Gentong, Bu Nurul Badria SPDI, yang siang hari ini akan mendesiminasikan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita yaitu SDN Gentong. Oleh karena itu, untuk keberhasilan, kesuksesan dan kelancaran, mohon bantuan Bapak Ibu. Di sini bapaknya tidak ada ya, ibu-ibu semua. Mohon bantuan ibu-ibu yang perwakilan dari Bapak Ibu PTK SDN Gentong ini mewakili. Kita nanti bermusyawarah, berkoordinasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu, untuk meningkat waktu, saya silakan untuk Bu Nurul Badria SPDI untuk melaksanakan kegiatan desiminasi modul 1.4 program guru penggerak angkatan 9. Bu Nurul Badria, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPD SDN Gentong, Ibu Dr. Anda Haja Endah Hanifa LMMPD, yang terhormat Bapak Ibu guru kelas yang sudah bersedia berkenan hadir bersama-sama dengan saya. Kita semua akan bersama-sama mengembangkan SD Gentong menuju sebuah sekolah yang penuh dengan budaya positif. Nah, di kesempatan hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas budaya positif. Apa saja budaya positif itu? Bagaimana kita membangun budaya positif? Di sini hal yang kita pelajari, ada 6 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu, kita akan baca tentang hal-hal yang kita pelajari, ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada restitusi di sana. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar salah satu dari sila-sila ini gitu. Ada yang asing mungkin dari sila-sila ini? Keyakinan kelas sudah. Oke, siap gambar. Memangnya? Nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nilai kebajikan. Restitusi mungkin sudah pernah mendengar apa ini juga? Segitiga restitusi ya. Oke. Segitiga restitusi. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, coba sekarang Anda dan teman Anda melakukan kegiatan ini. Coba. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya benda tersebut bagi Anda. Dan teman Anda akan mencoba membuka kepalan tangan Anda, entah itu dengan memarahi, menghardik, menggelitik dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Ibu Nawang tidak? Oke. Tidak, Ibu. Penamparannya apa? Kalau memang butuh uang yang banyak, ya kan? Apa yang saya bilang tidak tahu. Walaupun itu yang saya bilang itu adalah pentingnya kehidupan saya. Tapi pentingnya kehidupan saya ini kalau umpama ditawar dengan harga yang mahal dan itu bisa saya komunikasikan dengan orang yang ingin membuka, ingin membuka. Jadi permasalahan saya bisa saya bagikan pada beliaunya itu. Saya mempunyai 2 manfaat. Saya dapat uang, saya bisa mencari solusi apa yang saya bilang. Oke, tergantung besar penting mana gitu ya. Oke, mungkin yang lain Bu Maria tadi sama sekali tidak mau membuka. Gimana?
mau dibuka, bahkan kalau katanya itu kalau ada uang yang banyak ini untung nggak buat saya buka, saya bagi. Nanti saya bilang tidak tuh ya. setelah mendengar keinginannya ibu, Iya. saya juga akhirnya Oh begitu. lihat dulu dia menawarkan apa dengan mengganti Hal yang penting yang yang pengen saya kenal. Kalau Oke. memang sesuai dengan yang saya kenal, Heeh, akan saya lakukan. akan dilepas. Gunawan. Sebab yang saya genggam ini adalah hubungannya dengan agama saya. Oh, Dengan kanjeng Nabi. Jadi Jadi saya tidak akan saya buka sama sekali. meskipun diteliti Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab di sini adalah agama saya. Oke. Sebab yang ada di dalam ini adalah menurut pikiran saya dari awal ini adalah agama saya. Oke, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Betul sekali Bapak Ibu. Kita sekuat apapun itu genggaman kita nih. Kita coba. Pada asalnya, pada mulanya, aslinya, ketika kita mengontrol orang itu hanya sebuah ilusi yang kita berikan. Ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya. Jadi ketika kita bilang, oke anak-anak jangan nakal di kelas ya. Ketika mereka mau nakal, mereka diam bukan karena mereka nurut sama kita, tapi karena mereka itu, ya wes gak apa-apa, aku nurut sama samanya tak kasih kesempatan tak turut ibu. Itu yang sebenarnya terjadi. Bukan kita yang berhasil, tapi sebenarnya anak mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Gitu, ilusi, hanya sebuah ilusi. Kita bisa mengubah orang itu hanya ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi kedua, bahwa semua penguatan efek positif, efektif dan bermanfaat. Jika kita memberikan sesuatu yang positif, menurut Bu Kepala Sekolah tadi, apa tawarannya? Menguntungkan nggak untuk saya? Nah di situ. Jadi kalau positif, insya Allah efektif dan bermanfaat. Apa yang kita tawarkan itu akan diterima oleh anak. Bukan karena anak itu, oh ternyata murid ini satu sekolah itu nurut sama ibu kepala sekolah aku beribu. Tapi karena ibu itu memberikan tawaran positif, makanya satu sekolah itu mau menerima, mengizinkan dirinya untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh ibu kepala sekolah. Nah, ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita ada orang membuat merasa bersalah orang itu, nah mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu sudah melakukan perilaku ini. Mereka sering sekali mengatakan harus gimana, saya harus bagaimana. Ketika anak sudah merasa, oh saya ini salah ya, maka mereka akan mengontrol hal positifnya untuk muncul. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya ilusi. Anak itu mencoba mengembangkan diri, mencoba memperbaiki diri. Itu yang tadi dikatakan oleh Bu Maria. Saya akan berpikir ulang. Kenapa? Karena Bu Maria, oh iya ya, saya ada salah di sini. Mungkin saya kurang tepat di sini, makanya saya kembangkan. Nah, tidak saya genggam lagi. Yang keempat, ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak terjadi di rumah Bapak Ibu nih. Kalau di rumah anak itu cenderung iya pada orang tua karena ada sesuatu hal esensi. Itu seperti yang disampaikan Bu Nawang tadi. Agama saya tidak akan lepas. Karena itu sangat esensial sekali. Itu sering terjadi ketika orang tua di hati anak, nggak ada anak yang nggak sayang sama orang tua gitu. Anak ketika lihat nama orang tuanya disebut oleh temannya marah. Nah, kenapa? Karena rasa sayang yang sangat besar. Nah, di situ ada ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kadang yang sering muncul kadang-kadang terpaksa dijodohkan, terpaksa mondok, terpaksa sekolah ke SD ini karena terpaksa. Jadi mereka itu sebenarnya bukan orang tuanya atau bukan gurunya yang bisa mengontrol, tapi karena dia sendiri mau dikontrol. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita belajar tentang disiplin.
Ini adalah hal baru yang saya pahami bahwa kurikulum merdeka itu merdeka yang seperti apa. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini adalah yang dimaksud disiplin diri yang memiliki motivasi secara internal, bukan karena orang lain tapi dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Mendisiplinkan diri jika itu bermuncul dari motivasi eksternal, maka tidak akan kuat. Berikutnya Ki Hajar Dewantara mengatakan mardika iku jarwone noramung lepasing pamrih ing uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jika kita menerapkan kurikulum merdeka Bapak Ibu, maka murid kita itu sudah bisa merdeka mengatur dirinya sendiri ke ranah yang baik. Kemerdekaan kita tidak boleh mengganggu kemerdekaan orang lain. Saya Nurul Badriah, orang yang merdeka. Kemerdekaan saya tidak boleh mengganggu kemerdekaannya Bu Maria, kemerdekaannya Bu Dini, kemerdekaannya Bu Ambar. Seperti itu. Begitupun anak-anak. Ketika kita menciptakan sekolah yang merdeka belajar, maka anak-anak kita merdeka memotivasi dirinya sendiri. Mereka tidak terkekang dengan perintah harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi mereka sudah muncul motivasi internal. Oh iya, saya harus datang tepat waktu. Kenapa? Saya butuh ilmu. Kenapa? Saya harus bisa disiplin. Seperti itu. Motivasinya, ciri-ciri merdeka itu adalah sudah muncul motivasi dari dalam diri sendiri, meskipun sudah ada banyak sekali aturan. Jadi anak sudah tidak terpengaruh aturan, tapi sudah bekerja dengan dirinya sendiri, termotivasi secara internal. Nah, ini Bapak Ibu, kebijakan universal yang tadi ditanyakan Bu Maria tadi masih baru saya. Sebenarnya tidak baru. Kebijakan universal itu sudah setiap hari kita laksanakan, hanya saja penyebutan kita tidak menyebut itu sebagai nilai kebajikan universal. Nah, ada profil pelajar Pancasila, sudah hafal nih profil pelajar Pancasila, ada lagunya setiap hari dinyanyikan di SMP Tom. Ada sikap murid. Murid itu bisa punya toleransi, hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di situ murid bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan seterusnya. Sampai ada the seven essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan lain sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu macam-macam dari nilai kebajikan universal. Saya ingin murid saya punya nilai ini. Saya ingin kelas saya nanti ada nilai-nilai ini. Kelas saya harus jadi kelas yang seperti ini. Nah, seperti itu. Anak-anak diusahakan juga bisa memahami ini. Dan nilai ini kita usahakan motivasinya muncul secara internal. Nah, ini sekarang kita ke motivasi. Tiga motivasi perilaku manusia. Ini sering kita lakukan Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering ya? Datang dari Mojokerto Bu Ambar ya. Kenapa datang lagi Bu Ambar? Biar tidak terkena hukuman. Betul. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya enggak tulus. Saya ingin bisa ini karena saya ingin penghargaan. Saya ingin mendapatkan imbalan, sampai ingin dapat hadiah. Itu saya lalu kecil ini. Saya tidak akan juara satu kalau saya tidak ada hadiahnya. Nah, yang ketiga, motivasi ini yang penting Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini datang dari internal ini Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan ini memang tidak gampang. Kita butuh banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang kita usahakan bisa muncul pada perilaku kita dan juga anak didik kita. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi.
Kira-kira menurut jenengan antara hukuman dan konsekuensi sama apa berbeda? Berbeda. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Belum? Apa masih bingung? Kalau hukuman itu hanya hukuman, Iya. biasanya berlaku kepada siapapun yang melakukan kesalahan. Iya. Tidak ada rasa apa yang muncul dari introspeksi diri. Tapi kalau konsekuensi ini itu dia memahami dengan kesalahannya, konsekuensinya seperti ini, dia dan menerima dengan ikhlas. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda. Luar biasa. Leres Bunda. Nah, di sini. Ketika kita menerapkan hukuman itu adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas disiplin, identitas yang nanti akan memunculkan nilai-nilai universal. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Biasanya membuat anak trauma. Wes kapok itu sampai wes tunggak sampai nenek-nenek seiring. Nggih, itu kalau hukuman. Anak menjadi tidak nyaman dan menjadi korban. Dan anak akan tersakiti yang itu akan membekas. Sedangkan konsekuensi harus terjadi sama. Cuman anak itu akan mengalami rasa tidak nyaman hanya dalam jangka pendek. Kata Bu Nawang tadi sesuai dengan kesalahannya. Nah, sedangkan restitusi itu adalah cara untuk menentukan pilihannya. Itu restitusi. Ada banyak sekali identitas di sini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Namun saya agak batuk dulu. Nah, ini main konsepnya. Main konsep hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jangan ada anak melakukan kesalahan langsung kamu lari, kamu berdiri di belakang, kamu ini. Padahal tidak ada keyakinan atau kesepakatan kelas itu tidak ada di situ. Tiba-tiba saja ada anak tidak mengerjakan PR langsung disuruh lari, padahal tidak ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di situ. Itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui bersama, itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pokoknya datang salah dihukum, nggak tahu pembahasannya bagaimana. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Meskipun hanya sekedar kata-kata, kadang-kadang anak itu mengalami trauma tersendiri. Itu termasuk hukuman. Betul, membekas sekali. Kalau konsekuensi dibentuk oleh kesepakatan, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, maka dia sudah akan, oh ya Bu, saya salah ini Bu, saya akan melakukan ini. Nah, itu konsekuensi di situ Bapak Ibu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Dia akan mudah, kalau bahasa sekarang itu move on ya, move on dari kesalahannya. Nah, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contoh, ada anak menumpahkan air di meja. Kok ya hukumannya itu lari muteri lapangan? Kan bagian terukur itu Bapak Ibu. Kalau anak menumpahkan air di meja, maka konsekuensinya dia membersihkan, membersihkan taplaknya, mengelap mejanya, mengepel lantainya, menjemur dan lain sebagainya. Kalau hukuman lari itu adalah hukuman secara fisik. Berarti kalau mapelnya PJOK, ketika mapel lari cocok. Mapelnya PAI, mapelnya matematika, hukumannya lari. Itu tidak cocok, tidak dapat terukur dengan baik. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak, ketika kita berdiskusi dengan anak, nah, kalian melakukan kesalahan ini, kira-kira bagaimana? Itu proses restitusi. Itu restitusi terjadi di situ. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah untuk masalah mereka.
dan membantu murid apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kesalahan murid jika itu berhubungan dengan orang lain, ya dia harus cari solusi. Dan solusi itu kita tidak boleh mendidik. Sampai salah ini loh mas, sampai salah ini loh mbak, harus begini loh, harus begini, bukan. Tapi anak diajak berpikir, like sampai salahnya ini kira-kira apa? Kira-kira Anda, kira-kira sampean punya solusi apa, punya ide apa untuk menebus kesalahan kalian? Dan itu anak mulai berpikir, motivasi internalnya mulai muncul. Ini ada pendapat dari Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya, ketika kita memberikan ayo kerjakan ini, nanti tak dapat tak kasih ini, secara tidak langsung kita itu bilang, kamu lah gak dapat ini, gak bisa kamu. Secara tidak langsung itu begitu menurut Alfikon. Jadi kalau kita mengajarkan anak untuk memahami sesuatu keterampilan misalnya, usahakan tidak diberi iming-iming dulu. Kalau kita sudah kasih iming-iming, berarti kita sudah tidak percaya kalau dia bisa. Dan itu sering kita lakukan di video ini dengan harapan kita memberikan penghargaan, kita memberikan motivasi. Kemarin saya ditagih. Buang sampah tidak pada tempatnya. Terus akhirnya, terima kasih ya. Loh, terima kasih toh bu. Terima kasih toh bu. Terima kasih. Sama itu. Terima kasih nak ya. Terima kasih. Akhirnya kalau tadi waktu pagi kan, saya itu memberi nanti ini dapat hadiah ini. Hadiahnya terima kasih. Terima kasih. Ini betul. Sekarang tentang penghargaan. Pengaruh penghargaan. Masih menurut pendapat Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita bisa, misal kita sudah cakap, misal kemarin ibu kepala sekolah meminta kita untuk PMM, menyelesaikan PMM tanpa reward satupun. Ketika kita bisa, bahagianya kita luar biasa, gitu luar biasa bahagianya kita. Tanpa iming-iming ya. Tanpa iming-iming terus, tanpa iming-iming, itu bahagianya subhanallah. Tapi kalau kita di situ ada iming-iming, ada reward, pasti di situ selesai. Efeknya kita melalui. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menginginkan suatu keterampilan, penguasaan kompetensi dalam jangka pendek, efektif Bapak Ibu. Jangka pendek efektif. Tapi kalau jangka panjang tidak efektif. Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Karena di situ penghargaan bisa merusak hubungan. Akhirnya saya juara, tidak disukai orang yang tidak juara. Paling bully mana? Paling wis bully mana? Gak bully bulinci. Akhirnya secara tidak langsung kita menyudutkan. Nah, penghargaan mengurangi kecepatan. Karena karena berlomba-lomba mengejar yang terbaik. Terkadang kita sudah kurang sedikit stuck, selesai. Kenapa? Karena fokus kita bukan pada pencapaian kompetensi, tapi pada pencapaian penghargaannya. Down. Nah, seharusnya 1 kali 5 sama dengan 5 bisa jadi 1 kali 5 sama dengan 15. Karena sudah di otaknya sudah terpikir saya dapat penghargaan, saya harus bisa seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas, bukan bersama. Dengan penghargaan itu membuat kita jadi kurang fokus. Penghargaan mematikan kreativitas. Malah menurut ibu tadi, malah penghargaan itu cuma diberi terima kasih, tok hadiah, wes besok aku nggak beri lagi. Mematikan kreativitas.
Nah ini yang paling bahaya Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum. Yang ini saya jabarkan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum, akan merasa menjadi orang yang dihukum. Waduh saya sudah kalah, aduh saya sudah ini. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Ini kemarin yang saya rasakan ketika PPG. Baru 2 bulan, saya merasa dihukum memang. Padahal saya dipuji. Ketika di situ, oke Bapak Ibu coba lihat hasil LK-nya Ibu Nurul Badiah. Ini seperti ini. Secara tidak langsung saya merasakan hukum itu. Dan hukumnya apa? Ketika di bulan memasuki hari minggu kedua bulan kedua, dijelaskan oleh ibu dosennya, kalau sampai Nurul Badiah tidak melaksanakan LK yang sempurna, saya kembalikan Anda itu dari sekolah kota. Secara tidak langsung penghargaan itu adalah hukuman bagi saya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini sering kita rasakan ini. Kita berharap dapat, ternyata kok gak dapat. Secara tidak langsung, lemes pun. Secara tidak langsung kita terhukum. Nah di sini penghargaan itu menjadi hukuman. Maka dari itu saya sangat setuju dengan dari ibu kepala sekolah kita, memberikan reward itu tidak satu, meskipun jumlahnya berbeda. Sekali reward ya reward semua, meskipun nominal bendanya atau apanya itu berbeda. Itu saya setuju karena semuanya dihargai. Yang perlu kita bangun adalah motivasi dalam diri. Seorang anak yang belajar pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia membaca, timbul pijar di matanya. Artinya, ketika anak itu bisa, itu adalah motivasi terbesar bagi anak. Jangan sampai kita mengatakan, wah anak, mulai uang tak waris, gak bisa air nasi ini wong, sebidullah itu apa. Anak akan semakin drop, semakin tidak mau berpikir. Tapi kalau satu saja huruf, satu saja kata yang dia tidak bisa, kemudian bisa, itu adalah motivasi terbesar. Kita akan melihat senyum, kita akan melihat mata yang berbicara luar biasa dari anak-anak kita. Nah, sekarang kita ke restitusi yang tadi ditanyakan Bu Maria. Apa restitusi itu? Iya, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu biasanya kita bentuk dalam keyakinan kelas. Mengapa kok dikatakan keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Ngerti nggih? Kenapa ya kira-kira ya Bapak Ibu? Kalau peraturan itu Mengikat betul. Terus kalau keinginan? kalau keinginan itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, internal gitu. Internal. Kalau saya menganalogikan itu seperti ada aturan lalu lintas, berkendara harus memakai helm. Karena itu aturan yang membuat polisi ketika polisinya tidak ada. Dan saya bertanya pada proyeknya, sana aku ditilang Pak, kalau ditilang aku tak helman. Karena motivasinya adalah aturan, peraturan. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Itu kalau keyakinan. Betul sekali yang dikatakan ibu-ibu tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan secara tertulis. Berarti Bapak Ibu, kalau peraturan itu kita buat tertulis, kalau keyakinan ada proses. Itu perbedaannya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau saya mengibaratkan pemakaian helm, kalau kita tanya, kenapa Bu Maria pakai helm? Biar saya selamat di jalan. Itu berarti sudah masuk keyakinan. Okay. Kalau kita tanya Bu Maria, kenapa pakai helm? Biar tidak panas. Nah, biar tidak panas. Itu keyakinan, masuk keyakinan. Masuk keyakinan sudah. Biar tidak hilang. Nah, kalau itu menurut peraturan. Aturan. Aturan. Ya kan kenapa pakai helm Bu Ina? Iya.
untuk keselamatan. Keyakinan. Bu Ambar, Mau keselamatan. mungkin nggak salah lagi gitu ya. Keselamatan itu ada dua Bapak Ibu. Ada keselamatan diri, ada keselamatan kantong. Kalau sudah keselamatan kantong berarti sudah masuk ke aturan. Aturan, ya. Oke, aturan. Kalau itu keselamatannya pada diri berarti sudah masuk internal. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi kita pahami, nilai-nilai universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh datang terlambat. Tidaknya itu nggak boleh ada Bapak Ibu. Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti Buang sampah pada tempatnya. Ya, Jadi menghilangkan kata tidak, tidak boleh digunakan. Iya. Karena tidak itu anu negatifnya. Tapi kalau dibuang menjadi positif. Jadi positif. Tidak membuli berarti jadi apa Bapak Ibu? Menghargai dan menghormati. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Meskipun hanya satu anak yang diam, tidak aktif, itu usahakan tidak terjadi. Karena bisa jadi anak itu punya banyak sekali unek-unek tapi tidak mau, tidak berani mengeluarkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Khawatir jika beberapa waktu lagi atau 2 bulan lagi ada perubahan-perubahan. Nah di sini, nah ini tadi Bapak Ibu, ini tabel T. Tampak seperti, tidak tampak seperti ini, hati-hati sekali. Kalau kita tekun bekerja dan menyimak guru, maka tidak tampak sepertinya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Artinya kenapa kita perlu tabel T? Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti, agar anak itu oh iya ya, kalau saya menyimak guru berarti kalau saya tidak menyimak guru berarti saya salah. Anak-anak memahami positif negatifnya. Ini fungsi dari tabel T di sini. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Menyerahkan tugas tepat waktu. Tugas tidak diberikan. Berarti anak-anak tahu kalau ada aturan seperti ini, maaf keyakinan. Kalau ada keyakinan kelas seperti ini, kesepakatan kelasnya seperti ini, berarti kalau saya salah, saya itu yang ini. Kalau saya ini, saya salah. Kadang-kadang ini yang bahaya di kelas kecil kan Bapak Ibu. Kadang-kadang itu anak tidak merasa kalau salah. Enggak Bu, saya tidak tahu. Saya tidak masuk Bu dan lain sebagainya. Kalau kelas kita sudah mulai bisa banyak muncul internal ya. Kalau kelas kecil Masya Allah polos sekali. Nah, kemudian di sini ketika masa nomor tadi datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Kalimatnya sama-sama positif, tapi di sini nampak dan tidak nampak. Bahasanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari tabel C ini kita mengembangkan tabel Y. Tabel Y itu adalah sesuatu yang terlihat, terdengar, dan nampak perilaku. Kalau tadi kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Terlihat berempati rasa hormat tadi. Perilakunya apa? Perilakunya tersenyum ramah, buatan merengut ini. Tangannya bagaimana? Oh tangannya kalau saling cium tangan kepada gurunya. Terdengar bagaimana? Terdengarnya sopan. Yuk kita selesaikan ini bersama-sama ya. Itu terlihat tabel T dan Y. Nah Bapak Ibu di sini saya ada. Nah, saya sudah siapkan di situ Bapak Ibu bersikap positif itu kira-kira saya minta satu aja jenengan buatkan tampak seperti dan tidak tampak sepertinya kayak apa kira-kira menurut jenengan. Dan nanti setelah tabel T-nya dibuat kita membuat tabel Y-nya. Monggo bisa.
Tampak seperti bersikap positif, membuat kita sepakati positifnya. Bersikap positif seperti apa? Bersikap positif, membuang sampah pada tempatnya boleh. Bersikap positif, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kita ada kebiasaan 5S. Bagaimana kita membuatnya? Berarti sudah dilanjut kita menganalisa sikapnya. Terlihatnya seperti apa? Nampaknya oh senyum. Oh nampaknya apa? Ramah. Perilakunya bagaimana? Mengucapkan salam dengan sopan. Terlihat bagaimana? Assalamualaikum Maria. Itu bisa seperti itu. Jadi kita menganalisa perilaku dalam tabel dan ini. Alhamdulillah, sabun. Bu Nawang, boleh kita dengar suaranya Bu Nawang? Dia nggak dengar. Yang saya akan adalah menjaga kebersihan kamar mandi. Bisa. Ya, menjaga kebersihan kamar mandi. Kan sudah ada slogan siram pakai siram. Iya. Itu. Ya, kamar mandi tampak bersih, ya, tidak berbau, ya, dan anak juga disiplin dalam memakai kamar mandi. Sudah tahu ada motivasi dari diri sendiri, saya harus bagaimana. Untuk menggunakan kamar seperti itu. Terus untuk yang dia kan, nah, Kamar mandi terlihat bersih, tidak ada aroma yang kurang sedap. Ya, terdengar banyak sekali anak yang mengatakan kamar mandi bersih. Terus saya sudah menyiram Bu, kamar mandi sudah bersih. Seperti itu. Berperilaku adalah muncul dari diri sendiri yang diterapkan setiap hari pada waktu dia akan buang air. betul sekali. Tepuk tangan Bu Nawang. Terima kasih Bu Nawang, luar biasa sekali. Leres, itu budaya positif yang sering sekali tidak diindahkan. Apalagi kalau sudah tempat umum, Masya Allah, luar biasa Bu Nawang. Kita lanjut Ibu-Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini, kalau kita sudah keyakinan kelas sudah dapat, kemudian kita sudah bisa menganalisa motivasi. Sekarang kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, ini kebutuhan akan pilihan, kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. 5 kebutuhan dasar ini selalu mendasari anak-anak dalam bertingkah laku. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada kebutuhan dasar yang gagal. Nah, dari 5 nih Bapak Ibu. Coba gitu. Ini ada namanya Dinda. Dinda ini suka menyanyi di kelas. Ketika pembelajaran dia menyanyi sendiri. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini Dinda. Nah berarti Dinda ini apa yang dia mau? Adalah kebutuhan kesenangan karena dia senang menyanyi. Nah, kira-kira tindakan kita bagaimana? Ketika kita melihat Dinda suka menyanyi, ketika pelajaran gurunya nerangkan Dinda menyanyi. Nah, kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti butuh kasih sayang. Jadi kelas kecil banyak ini. Bu, sepatuku baru. Terus sikap kita bagaimana menyikapi anak ini? Terkadang anak kecil itu kalau sering minta perhatian, temannya risih.
ini suka caper dan lain sebagainya. Terjadilah kegaduhan dalam kelas. Yang berikutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti dia butuh kebebasan, butuh pilihan. Saya butuh pilihan lain untuk belajar saya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini loh nak, sekaki nak. Karena saya ngomong gambarnya nggak kayak gini nak. Itu hati-hati loh ibu guru. Berarti dia butuh kekuasaan. Karena kenapa dia tidak selesai? Karena dia tidak menguasai. Ini terjadi pada saya. Saya itu kompetensi bahasa saya sangat rendah. Ketika saya belajar bahasa Arab itu nol saya Bapak Ibu. Nol saya bahasa Arab. Ketika saya tidak bisa, ya saya diam. Ketika saya diam, guru tambah marah. Ketika saya dipanggil, saya bilang, saya tidak bisa Pak. Terus kamu butuh apa ya? Saya mau bisa. Akhirnya saya dikasih modul sekian. Habiskan 1 minggu. Itu yang saya dapat. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang, hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kenapa kita belajar ini Bapak Ibu? Agar kita bisa menciptakan kelas kita. Kelas kita itu kita usahakan menjadi dunia berkualitas kita. Tidak menutup kemungkinan ini kita bawa ke rumah. Rumah kita kalau dalam hadis Rasulullah itu baiti jannati. Kalau saya mengadopsi seperti itu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti fasli jannati, kelasku surgaku. Kalau di sini kita bahasanya pakai bahasa yang universal, dunia berkualitas. Kelas yang berkualitas. Jadi kita harus membawa angan-angan warga satu kelas. Ayo nak, kelasnya seperti apa? Seperti buat Enda kalau memberitahu kita, Cibintong itu seperti ini. Itu adalah sekolah berkualitas yang jadi impian bersama. Baca Enda mengajak kita membangun Cibintong dari potensi-potensi yang kita miliki satu sama lain. Tidak bercermin dengan potensi Bu Haja Enda sendiri. Gak mampu kita Bapak Ibu. Otomatis Bu Endang mengembangkan potensi-potensi kita sehingga tercipta Cibintong yang seperti ini, membludak muridnya. Karena Bu Endang bisa memanfaatkan dan memfasilitasi kemampuan-kemampuan kita semakin berkembang. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu membuat dunia berkualitas di dalam kelas Bapak Ibu. Kira-kira apa yang jenengan inginkan? Supaya berkualitas yang seperti apa? Dunia berkualitas, kelas berkualitas Bapak Ibu yang seperti apa? Di situ untuk membantu, jawablah pertanyaan di bawah ini untuk membantunya. Kunci dari tulisannya ini. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yang paling penting? Kemudian nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup? Nilai kebajikan apa yang paling penting dimunculkan dalam kelas kita? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Sikap ideal apa yang paling kita inginkan? Ini Bapak Ibu? Gini, kelihatan nih. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa yang Anda banggakan dari pencapaian Anda? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup yang di situ adalah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling penting untuk menciptakan sebuah dunia berkualitas kita masing-masing.
yang mau mencoba? Mari saya minum sebentar dulu. Monggo diminum. Boleh saya jawab? Boleh, monggo. Terima kasih semoga. Kalau nanti keliru ya. Nggak apa-apa. Kalau kurang pemahaman. Nggak apa-apa, di sini ada. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Adalah orang tua dan guru. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Adalah nilai-nilai kesabaran, agama, dan kedisiplinan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda adalah sabar dan gigih serta kuat. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apabila saya bisa mendidik anak didik saya menjadi paham dan mengerti tentang keseluruhannya. Terus, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Adalah guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Menempuh karier sampai ke titik puncak, yaitu menjadi seorang ibu yang baik dan menjadi guru yang baik. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda adalah kesuksesan dan akhlak. Budi pekerti. Luar biasa sekali. Ada yang ingin menambahkan? Monggo, ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih. Ini yang saya rasakan yang hari ini. Untuk siapakah orang yang paling penting dalam hidup saya? Yang paling penting itu adalah orang tua. Orang tua di sini kalau di rumah orang tua saya, ayah dan ibu. Kalau yang di sekolah adalah guru, baik itu guru mengaji ataupun guru dalam pendidikan di sekolah. Nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda adalah kebermanfaatan. Jadi saya harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang nomor 3, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda, yaitu berbagi. Saya harus bisa berbagi dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Bahwa mulai kecil saya mau bercita-cita menjadi seorang pendidik, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah terwujud cita-cita menjadi seorang pendidik yang sangat diimpikan oleh orang tua saya juga. Pekerjaan ideal bagi Anda adalah sebagai seorang pendidik. Yang nomor 4 tadi ya, pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan adalah hidup bermanfaat untuk orang lain. Yang nomor 6 tadi sebagai pendidik yang nomor 5, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, perjalanan hidup saya. Hidup saya mulai kecil itu saya dididik oleh orang tua yang sangat bertanggung jawab, baik akhlak di segi akhlak maupun pendidikannya, sehingga saya bisa mencapai seperti ini. Itu bukan hanya jerih payah saya saja, tapi juga orang tua, karena doa-doa orang tua juga, sehingga saya mencapai titik puncak sebagai seorang pendidik yang sangat profesional. Yang paling bermakna dalam hidup Anda adalah bahwa saya dan keluarga saya serta keluarga besar saya yang ada di sekolah maupun di seluruh dunia pendidikan itu sukses. Luar biasa sekali Bu. Subhanallah, luar biasa. Ada yang lain? Sahabat?
Maria kayaknya sudah siap senyum ini. Senyumnya indah sekali. Oke, saya mencoba. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Otomatis orang tua. Dan untuk saat ini adalah buah hati saya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Di sini adalah iman yang kuat, jujur dan tanggung jawab. Insya Allah semuanya ikut semuanya. Yang ketiga, kalau Anda seorang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Saya ingin berbuat baik. Hal sekecil apapun yang bisa bermanfaat, bisa membantu orang lain. Kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan ketika saya mengajar, mentransfer ilmu dan berhasil bisa ditangkap oleh anak-anak? Itu sebuah kepuasan tersendiri. Berarti secara tidak langsung saya mengajar pada hari itu saya berhasil gitu. Yang kemudian yang ke oh iya, apa pekerjaan ideal Anda? Menurut saya ya guru. Soalnya itu adalah impian apa ya? Pekerjaan seorang istri yang ideal buat suami saya. Yang berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan hidup, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, itu bisa terselesaikan dengan baik dan dengan di dalam koridor yang benar. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ketika saya menjadi seorang ibu dan sekaligus seorang guru yang bisa mencetak anak buah hati sekaligus siswa yang soleh dan soleh. Insya Allah semuanya tercapai kalau soleh dan soleh itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Saya ingin menangis karena Bapak Ibu, subhanallah sekali. Saya lanjut ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dunia berkualitas kita, inti dan akhirnya adalah bermanfaat, berbagi, sukses dunia, sukses akhirat. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah 5 posisi kontrol. Guru itu punya posisi kontrol Bapak Ibu, ada 5 posisi ini saya jabarkan di awal. Sebenarnya secara hierarki dari 1 menuju 5. Sebenarnya kalau kita sudah mencapai di 1, maka kita bisa tingkatkan di yang kedua, 3, 4, 5. Yang paling ideal itu adalah posisi kelima. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, guru adalah seorang penghukum. Nah, menghukum. Biasanya penghukum ini suka memberikan hukuman baik secara verbal maupun fisik. Orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Nah, itu menghukum, penghukum. Contoh kalimat yang diucapkan, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu ya, awas ya besok ya, menghukum itu. Kalau sudah ada kata awas ya, mesti wes salah itu. Pasti saya akan, pasti nanti kamu tak ini ya, lihat ya nanti ya, itu menghukum Bapak Ibu. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya lembut, ngomongnya lembut. Nah, cuman ya diajak ngomong merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang atau guru-guru yang berada di posisi kontrol kedua. Berapa kali sih Nak Ibu beritahu, kok saya tetap baik. Ibu sangat kecewa sekali loh Nak sama kamu Nak. Itu posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Tidak salah, tidak salah kita berbuat di posisi ini, kita tidak salah. Cuma coba kita renungkan lagi ke posisi berikutnya.
Yang ketiga, kita sebagai teman. Posisi teman di sini ada positif negatifnya. Positifnya, anak ada keterkaitan atau batin hati dengan kita. Oh iya, bu guru itu sayang sama aku, tak tolong bu guru. Tapi ketika bu gurunya tidak bisa membantu, sudah tidak bisa jadi teman. Misal anak kecil yang paling sering ini bapak ibu, ayo bu guru kita main lompat kali, mau bu gurunya. Pas besok bu gurunya sibuk, bu guru tidak mau, bu guru tak sayang lagi sama aku, hilang sudah anak itu. Biasanya guru sebagai teman ini sering mengatakan, ayo nak bantu ibu ya, ayo bantu bapak ya. Itu yang sering diucapkan. Berikutnya, pemantau. Guru sebagai pemantau. Guruku di sini posisinya adalah mengawasi. Nah, berdasarkan peraturan dan juga konsekuensi. Kalimat yang sering diucapkan biasanya ini. Ketika anak berbuat salah, ayo peraturannya apa ya? Sudah lupa dengan aturan kelas? Apa kemarin kesepakatan kita itu pemantau? Aturannya ini kok dilaksanakan ini dipantau sama gurunya. Ini pemantau. Nah yang terakhir, manajer. Ini bapak ibu. Posisi sebagai manajer ini yang paling ideal adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dalam posisi ini, guru bisa memakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap masalah. Kemudian, nih segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kita katakan segitiga restitusi? Karena bentuknya adalah kita bentuk segitiga. Ada posisi dasar, menstabilkan identitas ini adalah dasar dulu. Kita harus menstabilkan dulu anak-anak kita. Dia buat salah itu kenapa? Dia itu bagaimana, posisinya dia seperti apa. Kemudian kalau dia sudah stabil identitasnya, baru dinaikkan validasi tindakan. Tindakanku itu salah ya. Nah itu anak harus bisa mengucapkan sendiri, oh iya ya bu, saya ini salah. Berarti kalau anak sudah mengucapkan, iya bu saya salah ya bu, berarti sudah valid ya. Kalau sudah valid, dia sudah di puncak perasaan bersalahnya dia, menyadari kesalahannya, kita cooling down. Kita cooling down lagi, menanyakan keyakinan. Terus gimana ya, kamu bisa apa? Kira-kira kamu punya ide apa agar kesalahan kamu ini bisa tertutup, bisa terbayarkan atau terbayarkan di Bapak Ibu? Bisa apa ya? Ini loh, piye ngomongnya. Buat salah maka solusinya begini ya. Solusinya itu bisa menemukan sendiri ide-ide gagasannya. Nah, langkahnya ketika kita menstabilkan identitas, ini yang posisi dasar, menstabilkan identitas, maka kita biasanya kita ucapkan gini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misal, anak itu bermain lempar-lemparan misal di kelas. Nah ini saya ada, nanti saya tampilkan salah satu bentuk implementasi segitiga restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu. Ada anak main lempar-lemparan ketika pembelajaran. Ketika kita validasi dulu, kenapa nak kok main ini? Saya suka main boneka bu. Oh, berarti identitas anak itu adalah suka bermain boneka. Dia sedang posisinya, kebutuhannya adalah kesenangan. Dia senang boneka. Oke, kita naikkan, kita validkan. Nah, main boneka saat pelajaran itu boleh nggak? Benar nggak? Iya bu, salah bu, nggak benar bu. Nah itu sudah valid tindakan anak itu, dia sudah menunjukkan. Baru kita stabilkan lagi, cooling down. Nah, berarti kalau kalian melakukan kesalahan seperti itu, apa kira-kira? Kalian ingin menciptakan apa kelas kalian? Saya ingin kelas saya itu yang nggak rame bu. Terus apa yang bisa kalian lakukan? Diam tuh, nggak boleh rame kalau guru menerangkan. Oke, kesepakatan terbentuk. Nah itu Bapak Ibu, segitiga restitusinya di sana. Nah, stabilkan identitas sudah, kemudian validasi tindakan sudah. Nah ini validasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Jadi kamu seharusnya nggak lebih buruk, lebih baik dari yang ini. Kamu berprestasi loh, bisa main boneka.
coba main bonekanya itu seperti storytelling, itu diarahkan validasinya ya. Menanyakan keyakinan sehingga terbentuk motivasi dari dalam diri. Demikian penjelasan mengenai restitusi. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif tentunya tidak bisa dalam proses yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Nah, terima kasih salam guru penggerak. Satu lagi Bapak Ibu terakhir, saya butuh sebentar. Nah, saya buka contoh implementasi saya ketika saya mengimplementasikan segitiga restitusi di kelas 3 waktu itu saya ambilnya. Sebentar. Banyak muncul ya. Segitiga restitusi. Kemarin saya membuat demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi. Ini teori kontrolnya. Nah, kasus 1, bermain saat pembelajaran. Saat pembelajaran, asik-asik pembelajaran, tiba-tiba ada yang suka main boneka. Iya, main lempar-lempar di kelas. Iya, marahlah satu temannya karena menjadi korban. Ini di sini saya proses menstabilkan identitas sehingga saya tahu bahwa mereka bermain boneka itu karena mereka suka boneka. Jadi mereka pengen sekali bermain boneka itu. Ini validasi 3 kan? Nah, mereka sudah mengatakan nggak benar nih, tindakan saya itu tidak benar. Mereka sudah bisa memahami itu, dan mereka saya lanjutkan ke menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak-anak di sini mengungkapkan kalau kita berbuat salah kita harus apa? Oh, kita harus ini bu, harus ini bu. Nah, sampai terbentuk satu keyakinan yang di situ saya catat apa yang mereka inginkan. Oh, harus begini bu, kelasnya nggak boleh ngomong bu. Kalau ada guru yang neraka kita nggak boleh main-main boneka bu. Menawarkan dan menggali restitusi di sini. Kesepakatan tercapai. Ini menciptakan kelas damai, kelas tertib, kelas yang berprestasi. Nah, kemudian ini tanggapan anak-anak yang tadi sudah melakukan permainan saat pembelajaran.
Nah, saya lanjut. Ini ketika kegiatan tahfidz, ada yang membuli dan dia tidak sadar kalau sudah membuli. Karena yang satu sudah nyampe juz 29, yang satu baru surat Al-Fil. Akhirnya sedih dia. Teman-temannya kasih tahu, kamu tidak boleh, itu salah. Tapi dia tidak sadar kalau dia salah. Nah, kita ajak ngobrol bareng. Kita dudukkan keduanya. Suaranya kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika identitasnya sudah stabil, ini yang cewek bilangnya, perbuatan itu tadi gimana nak? Kan saya ngomong jujur bu, kan memang nyampe Al-Fil bu. Nah itu sampai nangis loh nak temennya nak. Temennya tadi nangis, kenapa mas kok nangis mas? Sedih saya bu. Politik. Karena dia sedih. Nah dari kata sedih itu saya tanya lagi, validasi tindakan. Membuat orang sedih itu benar apa salah ya pak? Nggak benar bu, buat salah itu nggak benar bu. Oke, kemudian kita kasih tahu tentang kuliah dan dia sudah menyadari bahwa itu adalah bagian dari kuliah. Nah, lanjut saya menanyakan keyakinan. Berarti kalau sudah itu masuk kuliah, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak boleh ngomong kasar lagi bu. Dan seterusnya. Efeknya adalah murid yang sudah kita ajak restitusi bersama, mereka sudah menyadari kesalahan masing-masing dan mereka pun mudah untuk membangun dirinya menjadi lebih baik. Nah, itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan Ibu. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Lulul Badia yang sudah diseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif ini untuk ke sebagian teman-teman, baik itu guru kelas maupun guru mapel. Semoga ilmu yang lebih kurang 1,5 jam ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang mengikuti ini dan bisa diterapkan, diaplikasikan supaya budaya positif yang ada di sekolah ini merupakan budaya positif yang sangat diharapkan oleh anak-anak juga untuk kita semua sehingga membentuk karakter yang sangat ideal, yaitu karakter yang berakhlakul karimah, tidak ada paksaan ataupun tidak ada ilusi yang dibentuk gitu. Semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan saya tunggu diseminasi untuk program-program yang lain dari guru penggerak yang satu-satunya di SD Gentong masih ada satu, mudah-mudahan di angkatan 10, 11 dan seterusnya muncul guru-guru penggerak yang lain sehingga SD Gentong ini selalu diidamkan oleh masyarakat gitu. Amin. Gitu Bu, terima kasih sekali lagi, lanjutkan perjuangannya untuk kualitas pendidikan. Terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa sekali, selalu mensupport kami semua, terkhusus saya, dimana saya selalu merasa bahwa ya Allah, ibu saya ya ini, ibu saya. Sampai saya kalau ditanya siapa Bu Endang, ibu saya. Ibu kepala sekolah bukan ibu saya, Bu Endang ibu saya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin bisa melanjutkan kegiatan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan kehadiran berbagi bersama saya di sini. Semoga kedepannya kita selalu bisa kompak, solid untuk selalu mengembangkan SDN Gentong, sekolah kita menjadi sekolah yang penuh dengan budaya positif, senantiasa berprestasi sesuai dengan visi sekolah kita yang terwujud berprestasi berakhlakul karimah. Amin.
Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam penggerak, salam literasi. Salam literasi. Tergerak, bergerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa.